warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Trisna Putri Haslinda, NIM 251F10021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan anak disabilitas netra yang meliputi pengertian, ciri-ciri, klasifikasi, serta penyebab disabilitas netra. Yang pertama yaitu pengertian disabilitas netra. Disabilitas netra itu adalah kondisi ketika seseorang mengalami hambatan pada fungsi penglihatannya, baik sebagian maupun seluruhnya. Karena keterbatasan tersebut, mereka itu membutuhkan layanan pendidikan, alat bantu, media pembelajaran, serta dukungan khusus agar dapat belajar dan berpartisipasi secara optimal di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri disabilitas netra. Yang pertama antara lain itu tidak mampu melihat atau penglihatannya itu sangat terbatas. Lalu yang kedua, sulit mengenali orang dari jarak sekitar 6 meter. Yang ketiga, terdapat kerusakan pada bola mata. Yang keempat, sering meraba-raba atau tersandung ketika berjalan, lalu kesulitan mengambil benda berukuran kecil, dan yang terakhir, itu bagian hitam mata tampak keruh. Nah, namun tidak semua penyandang disabilitas netra itu memiliki semua ciri-ciri tersebut karena tingkat gangguan penglihatan setiap individu itu berbeda-beda. Selanjutnya ini klasifikasi tunanetra. Klasifikasi tunanetra yang pertama itu berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan, yang dimana pada waktu terjadinya ketunanetraan itu ada disabilitas netra sebelum dan sejak lahir. Nah, yang dimana artinya itu anak sudah mengalami gangguan penglihatan sejak masih di dalam kandungan atau sejak dilahirkan. Nah, biasanya itu disebabkan oleh faktor keturunan atau gangguan yang terjadi selama kehamilan. Karena sejak lahir belum pernah melihat, proses belajar mereka itu lebih banyak mengandalkan indera lain seperti pendengaran dan perabaan. Lalu yang kedua itu disabilitas setelah lahir atau pada usia kecil. Nah, penyebabnya itu bisa karena penyakit, infeksi, atau kecelakaan. Anak masih memiliki sedikit pengalaman melihat, tetapi belum cukup banyak, sehingga tetap membutuhkan bimbingan khusus dalam belajar. Lalu yang ketiga itu disabilitas pada usia sekolah atau remaja. Nah, pada usia ini, seseorang itu udah banyak memiliki pengalaman melihat, sehingga ketika kehilangan penglihatannya, mereka tuh masih mengingat bentuk benda, warna, atau wajah orang lain. Nah, namun mereka tuh juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri secara emosional maupun dalam proses belajarnya. Lalu yang keempat, itu disabilitas pada usia dewasa. Jika terjadi saat dewasa, biasanya seseorang itu sudah mandiri dan memahami lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu, mereka tuh umumnya lebih mampu mengikuti pelatihan penyesuaian diri, seperti belajar menggunakan tongkat atau huruf braille. Lalu yang kelima, disabilitas pada usia lanjut. Nah, ini yang terakhir itu netra yang terjadi pada usia lanjut ya. Kondisi ini tuh umumnya disebabkan oleh proses penuaan atau penyakit seperti katarak dan glaukoma. Pada usia lanjut ini tuh proses penyesuaian diri biasanya lebih sulit karena kemampuan fisik dan daya ingat itu sudah mulai menurun. Lalu klasifikasi yang kedua, yakni tuh berdasarkan kemampuan daya penglihatannya. Nah, berdasarkan kemampuan daya penglihatannya itu ada tiga. Yang pertama, disabilitas ringan atau low vision. Nah, low vision ini itu kondisi ketika seseorang masih memiliki sisa penglihatan. Walaupun penglihatannya terganggu, mereka itu masih bisa membaca atau belajar dengan bantuan. Misalnya tuh ada siswa low vision yang masih bisa membaca tulisan di buku. Nah, tetapi itu harus menggunakan kaca pembesar atau duduk di paling depan kelas. Lalu yang kedua itu disabilitas setengah berat atau partially sight, yang dimana kategori ini tuh kemampuan melihatnya tuh lebih terbatas dibandingkan low vision. Mereka itu biasanya membutuhkan kaca pembesar atau tulisan yang dicetak lebih besar agar dapat membaca dan mengikuti pembelajaran.
Lalu yang ketiga yaitu disabilitas berat atau totally blind, yang dimana totally blind ini tuh kondisi ketika seseorang udah nggak bisa melihat sama sekali, udah tidak dapat melihat sama sekali dalam kegiatan belajar. Mereka itu juga menggunakan media khusus seperti ya huruf braille, buku audio, atau bantuan teknologi yang berbasis suara. Lalu yang selanjutnya klasifikasi yang ketiga yakni berdasarkan pemeriksaan klinis. Yang pertama yaitu ketajaman penglihatan, itu 20/70 sampai 20/200. Yang dimana kategori pertama ini adalah orang yang memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 sampai 20/200. Itu artinya mereka masih bisa melihat, tetapi penglihatannya itu tidak sejelas orang pada umumnya. Kondisi ini tuh masih dapat dibantu dengan kacamata, lensa khusus, atau alat bantu penglihatan lainnya. Lalu yang kedua itu ketajaman penglihatan kurang dari 20/200 atau lapang pandang itu kurang dari 20. Nah, jadi kategori kedua ini adalah orang yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20/200 atau bidang penglihatannya itu sangat sempit, kurang dari 20 derajat. Kondisi ini tuh termasuk gangguan penglihatan berat, sehingga mereka itu memerlukan layanan pendidikan dan alat bantu khusus. Klasifikasi selanjutnya yakni itu berdasarkan kelainan pada mata. Nah, beberapa kelainan pada mata itu ada 3, antara lain miopia atau rabun jauh. Nah, pada miopia ini itu penglihatan itu akan jelas jika objek itu didekatkan. Lalu yang kedua, hiperopia atau rabun dekat. Penglihatan akan jelas jika objek itu dijauhkan. Yang ketiga ada astigmatisme, yaitu penglihatan kabur karena bentuk kornea itu tidak normal. Nah, masing-masing gangguan itu memiliki penanganan yang berbeda-beda. Misalnya menggunakan kacamata dan jenis lensa tertentu. Selanjutnya, kita akan bahas faktor penyebab tunanetra. Nah, faktor penyebab ketunanetraan itu yang pertama ada faktor prenatal. Nah, di mana faktor prenatal itu penyebabnya terjadi sebelum bayi lahir, yaitu ketika masih berada di dalam kandungan. Di mana pada faktor prenatal itu yang pertama ada keturunan, yang dimana artinya itu gangguan penglihatan dapat diwariskan dari orang tua kepada anak melalui faktor genetik. Misalkan yang pertama itu ada pernikahan sedara atau orang tua memiliki riwayat disabilitas netra. Pada beberapa kasus, risiko disabilitas netra itu meningkat jika terjadi pernikahan sedara atau jika salah satu maupun kedua orang tua itu memiliki riwayat gangguan penglihatan yang bersifat genetik. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua anak dari orang tua dengan disabilitas netra itu pasti mengalami kondisi yang sama. Lalu, misalnya juga ada rinitis pigmentosa. Salah satu contoh penyakit keturunan adalah rinitis pigmentosa. Nah, penyakit ini tuh menyerang retina, yaitu bagian mata yang berfungsi menangkap cahaya. Kerusakan terjadi secara perlahan sehingga kemampuan melihat itu juga semakin menurun. Lalu salah satu faktor dari prenatal itu yaitu pertumbuhan dalam kandungan. Misalkan gangguan selama ibu hamil. Jika selama kehamilan ibu itu mengalami gangguan kesehatan tertentu, hal tersebut itu dapat memengaruhi perkembangan mata janin. Misalkan lagi itu penyakit menahun ya, seperti TBC. Penyakit TBC ini tuh dapat mengganggu pertumbuhan janin karena memengaruhi kesehatan ibu dan aliran nutrisi yang dibutuhkan bayi. Lalu misalkan juga ada infeksi rubella atau cacar air. Infeksi seperti rubella atau cacar air yang dialami ibu saat hamil itu tuh dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan organ janin, termasuk mata, telinga, jantung, dan sistem saraf. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor postnatal. Nah, jadi itu kan tadi faktor prenatal. Sekarang kita akan bahas faktor yang kedua yaitu faktor postnatal. Nah, faktor postnatal itu disebabkan terjadinya setelah bayi lahir, baik saat proses persalinan maupun setelah lahir karena penyakit atau sebuah kecelakaan. Misalkan
Yang pertama itu kerusakan pada mata atau saraf mata saat persalinan. Nah, kerusakan pada mata atau saraf mata itu biasanya terjadi saat proses persalinan, misalnya karena benturan atau penggunaan alat bantu persalinan yang menyebabkan cedera pada mata bayi. Lalu yang kedua itu misalkan ibu mengalami penyakit gonore jika persalinan. Nah, jika ibu menderita penyakit gonore saat melahirkan dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, bakteri itu dapat menular ke mata bayi dan menyebabkan infeksi yang beresiko mengganggu penglihatannya. Lalu yang ketiga itu misalkan mengalami penyakit mata. Selain itu, seseorang tuh juga dapat mengalami disabilitas netra karena penyakit mata yang muncul setelah lahir. Misalnya ya seperti yang kita tahu, katarak, glaukoma, atau infeksi mata yang tidak segera diobati. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa disabilitas netra itu bukan hanya sekedar kondisi kehilangan penglihatan, tetapi itu juga berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu beradaptasi dan mengembangkan potensinya. Dengan memahami pengertian, ciri-ciri, klasifikasi, dan faktor penyebabnya, kita tuh sebagai calon pendidik diharapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang tepat, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Mungkin demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.